Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Seberapa banyak bersuka cita di tempat ini, rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita sekali lagi. Haleluya. Kita percaya malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau bawa diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang merindukan Dia. Mari datang dengan sungguh kita menyembah Tuhan. Tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada di tengah tempat ini Tuhan. Kami boleh hadir untuk memuji menyembah Tuhan. Kami berterima kasih. Di tengah kesibukan kami percaya ketika kami memberikan waktu untuk kami datang dengan sungguh kepada Tuhan. Kami memiliki hati yang haus akan Tuhan. Tuhan memberi kelegaan bagi setiap kami. Tuhan memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah malam hari ini. Mari pimpin ibadah kami Roh Kudus. Sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan ambil alih, Tuhan yang bekerja atas setiap kami, menjamah pribadi lepas pribadi dari setiap kami. Kami percaya kami datang dan kami pulang. Kami mengalami perbedaan sebab kami mengalami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Dengan sungguh-sungguh kami datang di dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap menyembah Tuhan. Boleh bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari malam hari ini datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat. Mari datang dengan sungguh katakan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mari umat Tuhan dengan sungguh katakan,
Datang dengan segenap hati, hampiri Roh Kudus-Nya. Berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi dengan penuh kerinduan, hadirat-Mu. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Malam hari ini kami di tempat ini merindukan hadirat-Mu. Sebab hadirat yang kudus itu hadirat yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Ketika kami datang dalam kelemahan kami, Tuhan, kami percaya kami beroleh kekuatan yang baru. Kami percaya kami dilegakan di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oleh malam hari ini kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, boleh saya ajak kita semua pejamkan mata kita. Mari buka kedua tangan kita, buka hati kita. Kita mau datang dengan sungguh kepada Tuhan. Sebab hadirat-Nya yang kudus itu ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu yang akan memampukan kita untuk terus menyembah Tuhan. Amin. Mari datang dengan sungguh. Angkat hatimu, angkat wajahmu. Dengan sungguh-sungguh buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu, perdengarkan nyanyian-Mu kepada Tuhan. Yes. Boleh saya rindu jemaat Elroy sekali lagi. Hadir pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Saudara yang di rumah-rumah juga boleh menikmati hadirat-Nya. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari buka hatimu dengan sungguh. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Menyembah, yang nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi kami
sembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bawa sembahmu, kami sembah Kau. Oh, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati lawatan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Tuhan, bawa dirimu menyembah Dia. Oh, sikiara labara labasade, kinara labara labara labo. Dia hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari jangan seorang pun di antaramu di tempat ini berdiam diri. Mari ambil bagian sembah Dia. Katakan haleluya, angkat sembahmu, haleluya. Kami menikmati aliran kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati aliran Roh Kudus di tempat ini. Kami datang dengan hati yang haus. Kami datang dengan hati yang lapar akan hadirat-Mu. Dan malam hari ini mari Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi atas setiap kami. Kami percaya kami beroleh kekuatan yang baru. Kami percaya kami pulang mengalami perubahan dalam hadirat-Mu. Sikiara labara 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 labasande, kinara labara labara labo. Hadirat-Mu membawa kekuatan yang baru bagi kami. Satakan labara 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 labara, sikiara labara labasande, kondara labara labase. Mari Bapak Ibu Saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati hubunganmu dengan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menikmati kuasa itu menjamah pribadi lepas pribadi. Kami menikmati aliran kuasa yang besar di tengah-tengah hidup kami. Hadirat-Mu, amin, amin, amin. Menyembah-Mu yang ku nampak. Boleh saya ajak kita angkat dua tangan kita. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari bersama memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kerjakan di tempat ini. Dan kami keluar, kami menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan di tempat ini boleh bersama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak kita bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan, kita memuji Dia. Come on. Mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita bawa puji-pujian bagi Dia. Come on bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam amin. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah apa betapa bagi siapa berlindung padanya. Dengan iman boleh katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Come on, bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yang mengalami kebaikan demi kebaikan boleh katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara semua yang di tempat ini sama-sama katakan datanglah ke bait-Nya. Amin. Dengan hati bersuka rasakan betapa baiknya Tuhan baginya. Ini akan terjadi, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Boleh bersama dua tangan kita. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara angkat tinggi dua jempolnya, come on bersama. Bersyukurlah lagi tinggi-tinggi, come on. Sekarang ceritakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Yuk bersama-sama kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Bersyukur yang di rumah-rumah nikmati lawatan Tuhan, come on. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yang paling baik siapa namanya?
Boleh tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya ketika kita antusias memuji membesarkan Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan memberkati setiap kita. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat anak cucu. Itu datangnya dari Tuhan. Sepakat dengan saya, boleh katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo bersama-sama, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Boleh dua tangan kita bagi di atas kepala kita, come on bersama. Amin, amin. Aku jaya. Tuhan bagiku. Sekarang tunjuk kiri kanan. Kamu, amin. Kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekarang dua tangan tinggi-tinggi bersama-sama bagi Tuhan. Come on. Karena Allah sanggup, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya berkat Tuhan melimpah, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan yang pertama bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita dengan segala cara karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Mari tundukkan kepala kita siapkan diri untuk memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih atas segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat materi yang Tuhan percayakan bagi kami. Malam hari ini kami di tempat ini, kami mau menabur, kami mau memberi persembahan bagi pekerjaan di tempat ini. Kami percaya kami memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, akan dipakai untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan Tuhan bisa mulai dijalankan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
segalanya. Tenanglah jiwaku, hadiratmu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang rindu mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Amin. Dia Bapa yang mulia. Aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Dari harta kami berkata, Kaulah segalanya. Yes. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Sungguh Dia Bapa yang setia. Dia tahu apa yang menjadi setiap pergumulan doa kita. Perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh saya ajak kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih. Dengan sungguh imani pujian ini, sebab kita punya Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oleh karenanya malam hari ini saya mau katakan kepada setiap kita di tempat ini, janganlah lagi engkau khawatir akan hari esok. Sebab kita punya Bapa yang setia, Bapa yang menggandeng setiap kita, Bapa yang menyertai setiap kita. Tunjukkan, amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia. Sekali lagi Kau setia, Kau mulia,
bersyukur kami punya Allah yang setia. Seringkali kami tidak setia, Tuhan tetap setia bagi kami. Karena Allah Tuhan kami tidak pernah tidak setia, walaupun kami tidak setia. Karena Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kalau kami semua jemaat-Mu memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menyatakan kesalahan kami, mendidik kami hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan juga memberikan kami kemenangan, menyembuhkan dan memulihkan kami. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak bilang dengan orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, kami persilakan Roh Kudus bisa berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Karena firman Tuhan ini agak penting ya, karena agak panjang, jadi cepat ya, saya mau cepat ya. Oke Bapak Ibu, ya kalau kita lihat keadaan saat ini banyak orang yang kena Omicron. Ya, tidak kecil, tidak muda, tidak besar ya, tidak laki perempuan semuanya hampir semua kena. Ya, kena Omicron ya. Nah, Pak Presiden kita juga Pak Joko Widodo berkata, tahun 2023 katanya itu untuk dunia global semua itu gelap katanya. Nah, karena ada 60 negara yang akan bangkrut. Dan saya mendapatkan WA dari teman saya ya di WA ada 6 atau 7% besar di Amerika itu sudah bangkrut. Ya, termasuk sepatu Nike ya, naik gitu ya. Dan juga kita banyak yang sudah mulai bangkrut. Nah, kita lihat ya Kak, keadaan ini sudah makin tidak enak. Ya, belum lagi tahun 2024 ya. Kalau kita mudah-mudahan dalam pemilu tuh tenang ya, tidak ada yang macam-macam. Sekarang aja sudah mulai kelihatan macam-macam gitu. Ya, itu sebabnya kita perlu sesuatu yang kita harus Tuhan itu bekerja. Artinya ini sesuatu yang mungkin bagi kita ya, bagi manusia dunia itu tidak mungkin untuk hidup di masa sekarang. Paling orang yang dari yang negara-negara yang katanya negara-negara maju yang akan kena dengan kebangkrutan itu. Ini sesuatu yang tidak mungkin ya. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, yang sanggup membuat kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, luar biasa. Ya, saya bersama istri saya, bersama anak saya kena Omicron. Tapi yang bagi yang sesuatu yang tidak mungkin ya, karena saya ini kan tidak minum obat, tidak ke dokter. Tapi yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di dalam Tuhan. Ya, kita lihat juga ya, PD kita nih Elroy ya. Itu alat-alatnya itu alat-alat tua semua ini alat-alatnya. Tapi yang luar biasa kalau disiarkan di YouTube tidak jelek. Lumayan. Ya, lumayan enggak jelek gitu. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka temanya malam hari ini adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita lihat Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sama-sama 1 2 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan melaluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Terus perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," dan lalu berteriak-teriak karena takut. 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30, ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Terus lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, kita lihat terus, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu dengar baik ya, kita lihat Petrus ini dia mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Bukan hanya mengalami, tapi dia juga yang melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Apa yang Petrus lakukan? Apa yang Petrus alami? Yaitu berjalan di atas air. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu rindu dalam hidup Bapak Ibu mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin? Amin. Apakah Bapak Ibu ya rindu dalam hidup Bapak Ibu ya bukan hanya mengalami tapi melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin?
Amin, ada 4 langkah. Bagaimana supaya dalam hidup kita bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Karena kita lihat zaman ke depan ini sudah tidak makin gampang, semakin sulit. Tapi ingat janji Tuhan, kita mau belajar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Langkah pertama, supaya dalam hidup kita bukan hanya mengalami, tapi melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27. Sama-sama 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Langkah pertama supaya kita bisa mengalami bahkan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama, yang pertama dengar baik. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, kita akan dapatkan 2 perkataan. Perkataan yang murid-murid atau perkataan manusia yang berkata itu hantu. Yang kedua, perkataan Yesus, perkataan Tuhan yang berkata jangan takut, tenanglah. Aku ini, percaya saja. Itu sebabnya apapun masalah datang, ya, jangan takut. Apapun penyakit datang, jangan takut, percaya saja. Satu saat ada seorang pengusaha, dia pengusaha punya satu pabrik, ya, itu pabrik kaca mobil. Dia orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Wah, kalau rokok, ya, mati pasang, balbul. Sehingga terjadi satu saat dia mengalami sesak napas. Waktu di scan, ternyata ya di paru-parunya itu ada lubang. Wah, ya, karena takut akhirnya ini pengusaha ini dia bertobat. Lalu apa terjadi? Dia mulai kembali datang ke gereja, rajin ke gereja, bahkan dia melayani. Dan mungkin saja dia lepaskan rokoknya. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu di scan ada daging menumpang di paru-parunya. Loh, orang kalau ada bilangnya daging menumpang itu takut pasti. Ya, kalau jangan-jangan itu adalah tumor atau kanker, bisa kanker atau tumor. Tapi kok pas dagingnya tuh, ya, numpangnya kok pas di lubangnya paru-paru itu, ketutup lubangnya, ya. Ya, akhirnya dia sembuh, mujizat. Ini bukan kebetulan, ini mujizat. Makanya itu apapun masalah datang jangan takut, apapun penyakit datang jangan takut. Langkah pertama supaya kita bisa mengalami yang tidak mungkin dan menjadi mungkin dalam hidup kita, bahkan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia, jangan kau pernah mendengarkan perkataan dunia ini, tapi dengarkan perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ketika Daud disuruh orang tuanya membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang, ya, lalu apa terjadi? Kakak-kakaknya mengejek Daud, ya, kakak-kakaknya mulai menghina Daud, lalu berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, ya, lalu berkata, "Dul, lapo kau nang kene? Iki gue dulinan iki. Ini perang sungguhan. Ya, kamu lihat itu raksasa, itu bukan golekan. Itu raksasa sungguhan. Ayo kamu gembala mulia, oh. Ya, tentara-tentaranya, biar kita lihat tentara enggak tahu di mana. Semuanya takut ngompol. Baru lihat aja sudah ngompol. Ayo pulang." Bukan itu saja, kita lihat juga Saul menghina dia dan mengejek dia di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Lalu berkata apa? Kamu arek kecil sak gini, yang ya kamu mau lawan si Goliat itu. Ya, kamu mau anak kecil gini mau lawan, kamu pakai baju tentaraku yang paling kecil aja kedodoran. Kamu arek cilik, kamu melawan dia. Ya, lihat sini. Ya, lihat pedangnya itu, gagangnya itu lebih besar dari awakmu. Dan lebih berat dari awakmu. Kamu ngelawan dia. Tentara-tentaraku, panglima perangku yang ahli perang enggak tahu kemana. Ya, singitan, sembunyi karena takut, bahkan mungkin ngompol. Loh, kamu mau melawan, ya terserah awakmu. Dan bukan saja, kita lihat, ya, Goliat mengusirnya, menghina dia, mengejek dia dalam berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 43. Anjing ke aku, ya, kon gawa dulinan kamu bawa mainan itu, ketepil itu, ya, alih-alih. Anjing ke aku. Ya, kalau masih rasa kering, masih rasa gelik itu masih kerosok. Ini enggak kerasa apa-apa. Ayo, mulai pulang. Sebelum aku muntap, tak sebul kon mobil kan, ya. Tapi apa terjadi? Kita lihat. Daud tidak mau mendengarkan perkataan manusia. Daud tidak mau mendengarkan perkataan dunia ini. Dia hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Dia hanya mengingat perkataan Allah. Dan dia berkata dengan iman. Ya, dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Dia berkata, kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar singa. Kalau Allah yang aku puja sudah meluputkan aku dari cakar beruang. Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja itu juga akan meluputkan dari orang tidak bersunat ini. Dan bukan itu saja, dia juga berkata dengan iman kepada musuhnya Goliat. Dia berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 46, dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dan burung-burung pemakan bangkai akan makan mayatmu. Apa yang terjadi?
hanya dengan batu-batu kecil saja Goliat yang raksasa mati dan binasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Ya, langkah pertama supaya kita bisa mengalami, bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama, jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia nih, tapi dengarkan perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Amin. Mungkin ada banyak orang berkata kepada saudara, percuma saja. Percuma, kamu tidak akan sembuh. Penyakitmu sudah terlalu parah. Dokter sudah lepas tangan. Ya, penyakitmu sudah stadium akhir, percuma saja stadium 4. Kamu tidak akan sembuh. Mungkin ada banyak orang juga berkata, percuma saja. Ya, rumah tanggamu tidak akan pulih. Ya, suamimu sudah punya willnya sudah punya anak, tidak akan pulih. Dan ya, suamimu lebih sayang daripada kepada willnya. Percuma saja. Ya, ekonomimu juga tidak akan pulih. Utangmu sudah terlalu banyak. Ya, sudah beranak cucu. Tidak akan bukan hanya beranak tapi cucu. Ya, hutangmu sudah terlalu banyak. Ya, tidak akan pulih. Saya beritahu dengar baik, Bapak Ibu. Jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah mendengarkan perkataan dunia ini. Tapi dengarkan perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Bahwa oleh bilut Tuhan Yesus kamu yang percaya pasti disembuhkan. Amin. Amin. Katakan kepada penyakitmu, katakan pada masalahmu, katakan pada persoalanmu. Seperti Daud berkata kepada musuhnya, pada Goliat, dia berkata apa? Kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang. Kalau Allah yang aku puja sudah meluputkan dari aku cakar singa. Allah yang aku sembah, aku puja akan meluputkan dari orang tidak bersunat ini. Katakan kepada penyakitmu, katakan pada masalahmu, persoalanmu. Kalau Allah yang aku sembah sudah menyembuhkan aku di saat-saat yang lalu. Kalau Allah aku yang puji sudah memulihkan dan memberkati aku di saat yang lalu. Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja akan juga menyembuhkan aku saat ini dan juga memulihkan aku saat ini. Amin. Amin. Katakan kepada masalahmu, katakan pada penyakitmu, katakan pada persoalanmu dengan iman. Sebagaimana Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu dalam tanganku dan aku akan membunuh engkau. Ya, dan burung-burung pengawan bangkai itu akan memakan mayatmu. Katakan kepada penyakitmu, katakan pada persoalanmu, pada masalahmu, katakan dengan iman. Hari ini juga Tuhan akan sembuhkan aku. Hari ini juga Tuhan akan memulihkan aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Langkah pertama supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup kita. Catat baik-baik. Jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia ini. Dengarkan firman Tuhan. Bahwa oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kamu yang percaya pasti disembuhkan. Rahasia kesembuhan bukan pada obat. Rahasia kesembuhan hanya pada perkataan Tuhan. Rahasia kesembuhan hanya pada janji Tuhan. Amin. Amin. Keluaran 15 ayat 26 berkata apa? Sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan itu, maka ada kuasa yang luar biasa menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka dikatakan ada energi yang dahsyat menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Amin. Makanya itu sebenarnya Tuhan berkata, ya, berkata dengan keras malam hari ini. Hai anakku, kita lihat Amsal 4 ayat 20a. 20a saja. Makanya Tuhan berkata ya seperti ini. Amsal 4 ayat 20a. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu, perhatikan baik-baik siapapun yang khotbah. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu, perhatikan baik-baik siapapun yang khotbah, perhatikan baik-baik. Amin. Artinya kita perlu menyadari betapa Allah butuh perhatian sepenuhnya dari kita ketika dia berbicara dengan kita. Amin. Artinya ya kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu butuh perhatian yang sepenuhnya dari saudara saya ketika dia berbicara dengan saudara saya, siapapun yang khotbah.
Amin. Amin. Siapapun yang khotbah, dia butuh perhatian. Ya, makanya dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu, perhatikan baik-baik. Amin. Kalau gubernur yang ngomong kita di sini, ya, atau gubernur ngomong saudara face to face, wah, semua tata krama harus kita berikan kepada dia. Waktu dia ngomong dengan kita, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, sopan santun, dan penuh perhatian. Apalagi yang ngomong di sini atau ngomong dengan saudara face to face, Pak Jokowi Widodo presiden. Wah, waktu dia bicara sama kita, semua tata krama harus kita berikan kepada dia. Mendengarkan dengan sikap hormat, sopan santun, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh perhatian. Coba kalau saudara berbicara dengan Pak Jokowi tole gini tole, apanya tidak ditangkap, tidak menghormati kepala negara. Apalagi yang ngomong dengan saudara adalah raja di atas segala raja. Apalagi yang bicara sama saudara Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana nafas hidup kita di tangan dia, di mana masa depan kita di tangan dia. Waktu dia bicara dengan kita, semua tata krama harus kita berikan kepada dia. Waktu dia berbicara dengan kita, mendengarkan dengan sikap hormat, sopan santun, dengan penuh perhatian. Amin. Amin. Tapi di zaman saat ini, zaman sekarang seperti ini, di akhir zaman seperti ini, apalagi teknologi semakin canggih, ya, mass media semakin canggih, apalagi juga HP semakin canggih, ya, apalagi kita lihat, ya, komputer semakin canggih. Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, ya, di akhirnya punya kebiasaan buruk. Ini yang disebut dengan kebiasaan buruk orang-orang di akhir zaman. Ini penyakit orang-orang di akhir zaman. Apa itu penyakit orang di akhir zaman? Apa kebiasaan buruk orang di akhir zaman? Mereka mendengarkan dua hal yang berlawanan. Ya, mereka bukan mendengarkan, mereka melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Ini penyakit orang di akhir zaman. Ini adalah kebiasaan orang di akhir zaman. Mendengarkan dua hal pada saat yang bersamaan. Ya, saya kasih contoh, ya, adik saya. Adik saya ini waktu, ya, adik saya ini catat baik-baik, ya. Adik saya dia waktu masih sekolah, waktu dia masih sekolah, dia ya, silakan masuk. Ya, waktu dia masih sekolah, waktu adik saya ini masih sekolah, waktu dia belajar mau ulangan, dia belajar sambil nonton TV. Ya enggak bisa loh. Masa mau belajar mau ulangan, belajar sambil nonton TV. Pertama ya baca gini, tegang gini, baca. Habis itu nonton TV, guyuh-guyuh. Habis itu nonton gini. Bagaimana ini melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Makanya nilainya selalu kalau ulangan do re mi fa atau fa mi re do, ya, kalau enggak situ lur 1 2 3, jarang 4, kebanyakan 1 2. Kenapa? Karena dia melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Enggak mungkin orang belajar sambil nonton TV, enggak bisa. Amin. Enggak mungkin itu. Amin. Makanya Tuhan sampai berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu aku bicara sama kamu siapapun khotbah, perhatikan baik-baik." Kenapa? Catat baik-baik. Sebab perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Ya, yang kedua, perkataan Tuhan itu, ya, perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu, Ibrani 4 ayat 12, itu adalah firman Tuhan yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Waktu kita ucapkan firman Tuhan, dia akan pergi pedang seperti pedang bermata dua, menyerang musuh kita, termasuk penyakit. Amin. Yang bukan itu saja, ya, perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dia bukan hanya tulisan biasa, dia adalah roh, karena firman Tuhan itu adalah Yesus, firman yang Tuhan yang menjadi manusia. Dan bukan saja, firman Tuhan juga adalah tidak pernah batal, tidak pernah gagal, tidak pernah batal. Dalam Lukas 16 ayat 17. Catat saja, ya. Firman Tuhan juga, ya, bukan itu saja, firman Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak bisa ditarik kembali. Tuhan tidak bisa narik kembali perkataan yang keluar dari mulutnya, tidak bisa. Yesaya 45 ayat 23. Dan Yesaya 55 ayat 11 juga berkata, perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, dia selalu berhasil. Bahkan Roma 4 ayat 17, contoh Roma 4 ayat 17 ini penting, ya. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Catat, ya. Seperti ada tertulis, Engkau telah menetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya, perkataannya, apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Makanya Tuhan katakan, waktu aku bicara sama kamu,
Aku ngomong sama kamu, siapapun yang khotbah, perhatikanlah baik-baik. Kenapa? Itu penuh kuasa. Itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu adalah roh dan hidup. Itu tidak pernah batal, tidak pernah gagal. Itu adalah kebenaran tidak bisa ditarik kembali. Dan itu pasti berhasil, dan tidak pernah sia-sia, selalu berhasil. Dan yang keempat, dia akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu sebenarnya perhatikan. Kenapa? Ada orang yang datang ke gereja dalam ibadah, datang dengan stres, pulang tambah stres. Kenapa ada orang datang ke gereja ya ibadah, datang dengan sakit, pulang tambah sakit? Kenapa? Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan yang penuh kuasa itu. Tidak memperhatikan perkataan yang menciptakan yang tidak ada itu menjadi ada. Salah sendiri. Amin. Amin. Ya, perhatikan baik. Waktu saya pelayanan diizinkan Tuhan pelayanan di Malaysia ya. Waktu itu saya diundang ya, saya khotbah di satu mall ya. Gerejanya cukup besar. Cuma pendetanya hanya seperti anu aja ya. Diutuh apa yang berkuasa adalah yang punya gereja itu pengusaha besar, suami istri ini. Jadi pendetanya hanya kayak suruh-suruh aja gitu ya. Lalu waktu saya khotbah, kan namanya semangat gitu ya, bergerak semangat. Waktu saya lagi semangat lagi serius lagi berkhotbah, ada ibu yang masih muda cantik gitu, riwi, bahkan di muka saya. Saya biarkan ya, lo terus riwi, saya terganggu. Saya bilang, ibu stop. Kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, keluar saja ya. Saya sangat terganggu dan juga jemaat yang lain juga terganggu mendengarkan firman Tuhan. Keluar saja ya. Nggak tahunya itu yang punya, istrinya yang punya. Wah, nggak apa, pokoknya saya nggak peduli ya, diundang ya, atau nggak diundang lagi nggak apa-apa. Yang penting saya bercinta agama. Memang sampai sekarang nggak pernah diundang. Ya. Dan apa terjadi Bapak Ibu? Waktu ya saya dengan istri pulang ke Surabaya, Indonesia ke Surabaya. Waktu itu saya di WA sama jemaat di Malaysia, Pak, waktu malam itu Bapak tegur itu, mungkin dia agak marah. Tahu dia sakit Pak, masuk rumah sakit. Tahu kok sakit? Masuk rumah sakit, dibawa rumah sakit yang biasa yang dekat. 1 minggu di situ, tambah parah Pak, dipindahkan ke rumah sakit yang internasional karena orang kaya. Ya, ingat, jangan engkau pernah sekali-sekali meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Yuk sama-sama. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Amin, dia penuh kuasa. Berarti kalau meremehkan firman Tuhan berarti sama saja engkau meremehkan yang berfirman. Amin. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Catat baik. Tuhan berkata, "Hai anakku, waktu aku bicara sama kamu, perhatikan baik-baik." Perhatikan baik-baik. Dan tadi Keluaran 15 ayat 26 ya. Keluaran 15 ayat 26, jika engkau coba sekali lagi baca lagi. Ya, jika engkau mendengarkan perkataanku dengan sungguh-sungguh tadi ya dikatakan ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya katakan tadi bahwa ketika kita mendengarkan, memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, perkataan Tuhan, kita mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa yang luar biasa menyembuhkan dan memulihkan kita. Ada tenaga yang luar biasa, ada energi yang dahsyat menyembuhkan, memulihkan saudara dan saya ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan dengan segenap hati sungguh-sungguh. Amin. Amin. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu tahu dengan kaca pembesar ya. Kalau Bapak Ibu ambil kaca pembesar, lalu di bawah kacanya nih, Bapak Ibu taruh sehelai kertas putih, ya taruh kertas putih. Lalu lensanya Bapak Ibu arahkan ke matahari. Maka sinar matahari yang banyak itu masuk ke dalam lensa itu, lalu mulai diperkecil ya, dipusatkan, akhirnya jadi kecil, jadi satu titik di kertas putih itu. Kira-kira mengerti sampai sini? Ya, Bapak Ibu ambil kaca pembesar, lalu di bawah kacanya itu Bapak Ibu letakkan sehelai kertas putih. Lalu lensanya Bapak Ibu saudara arahkan ke sinar matahari. Maka sinar matahari yang besar yang banyak itu masuk ke dalam lensa ini, lalu diperkecil, dipusatkan menjadi kecil, akhirnya menjadi satu titik di kertas putih itu. Lalu kalau Bapak Ibu saudara biarkan agak lama, kira-kira kertas putih jadi apa? Terbakar, hancur. Dengan cara memusatkan perhatian,
Ada satu kuasa, ada satu energi yang dahsyat menghanguskan kertas putih itu. Dengan prinsip memusatkan perhatian, ada satu tenaga, ada satu energi, kekuatan yang luar biasa menghancurkan dan menghanguskan kertas putih itu. Sama. Ketika kita memusatkan perhatian kita pada perkataan Tuhan, ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa menyembuhkan dan memulihkan saudara. Ketika kita memusatkan perhatian kita kepada perkataan Tuhan, waktu Allah berbicara dengan kita, maka ada satu energi yang dahsyat, tenaga yang luar biasa menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Makanya Tuhan katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Waktu saya pelayanan pertama kali di Manado, puluhan tahun yang lalu, saya melayani di kampungnya mami saya ya. Mami saya sudah tidak ada, ya kampung mami saya. Dan waktu itu belum ada, puluhan tahun yang lalu belum ada listrik. Ya, saya sampai di sana sekitar jam 5 jam 6 ya, jam 6 setengah 6 gitu ya. Waktu saya sampai sana sudah mau gelap. Waktu itu rumah sana kan rumah panggung ya, kayak kayu tapi panggung ya. Lalu saya naik di lantai atas, lalu rumah panggung, saya tidur di kamar depan. Baru saya taruh koper, tiba-tiba ada dua bapak naik ke atas cepat-cepat. Pak pendeta, kenapa? Tolong doakan, ibu di depan itu sudah sekarat, hampir mati. Nafasnya tinggal sengal-sengal. Oh ya, tunggu ya, saya doa dulu, nanti saya menyusul. Oke, ya tunggu, bapak pergi dulu. Setelah saya berdoa, saya turun ya. Lalu saya turun, saya lihat ibu itu seorang ibu yang tubuhnya sudah tinggal kulit bungkus tulang. Habis dulu ya. Lalu nafasnya tinggal tersengal-sengal satu-satu. Saya tanya, ini kenapa dia? Oh, dia ini stres berat. Dia punya suami, kuat, sehat, badannya besar lagi. Punya anak 4, ya, punya 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Sudah dewasa, bahkan sudah punya kumis yang laki-laki itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ini anak 4 dan suaminya tidak mau kerja. Jadi yang kerja, yang cari uang dia, ibu ini. Dia ambil dari pelelangan ikan, dia bawa ke pasar, dia jual, habis itu dia bersihkan, dia masak lagi, dia yang masak, dia yang cuci baju, semuanya dia cuci baju, dia bersihkan. Itu cuma makan tidur tua, semua 4 anaknya dan suaminya cuma makan tidur. Makanya dia stres berat. Ya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah makan, tiap hari tidak pernah makan. Yang dia lakukan itu kopi pahit ya, gelas yang besar segini ya, yang besarnya segini, kopi pahit dia minum tiap hari 7 gelas. Tidak pernah minum. Makanya kenyangnya dengan kopi pahit. Lalu dia menghisap rokok, kemudian mungkin sekitar 5 dos setiap hari. Rokok yang murahan ya, saya masih ingat kok mereknya itu, merek Dewi. Ya, saya masih ingat gambarnya kayak mahkotanya Firaun gitu, perempuan tapi pakai mahkota Firaun itu, merek Dewi. Dia minum itu tiap hari itu lalu tidak pernah makan, hanya minum kopi pahit 7 gelas ya sama 4 atau 5 dus rokok yang murahan itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dikenal mah bluding. Mah bluding ya. Tinggalnya. Nah di sana waktu itu kan belum ada listrik dan cuma ada puskesmas. Dan puskesmas itu dokternya hanya datang seminggu sekali. Ya, cuma ada mantri-mantri. Ya. Lalu harus bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu di kota Tomohon itu ya. Mau bawa aja ke dia ke sana enggak ada. Untuk sewa mobil aja enggak punya duit. Ya, apalagi mau merawat ya, untuk perawatan. Lalu saya diminta doa ya. Nah biasanya kalau saya berdoa untuk orang sakit, saya tidak langsung berdoa. Saya kasih firman Tuhan walaupun cuma sedikit. Saya kasih firman Tuhan supaya membangkitkan imannya dan iman itu dia disembuhkan. Nah waktu saya mulai mau membuka firman Tuhan, saya membuka Alkitab. Ibu ini dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir, kekuatan yang terakhir, dia berusaha untuk duduk. Wah orang-orang semua bilang, tidak usah bu, tidak usah tidur saja. Dia dengan kekuatan-kekuatan yang terakhir dan kata-kata yang putar patah-patah dia berkata, tidak. Aku mau menghormati firman. Aku mau menghormati firman. Wah dia duduk. Ya waktu dia duduk saya tambah semangat. Tak kasih firman. Wah saya genjot. Agak lama. Karena dia semangat gitu. Wah takkannya. Waktu saya tumpang tangan. Sampai firman Tuhan saya tumpang tangan. Dia tertidur. Karena sudah 3 bulan tidak pernah tidur. Karena dia tidak pernah makan. Hidup kopi pahit terus sama rokok. Dia tertidur. Ya sudah biarkan dia tidur. Besok paginya saya buka jendela, saya lihat ibu itu sudah ke pasar. Berikulah bagi Tuhan. Ketika ibu ini memusatkan perhatiannya kepada perkataan Allah, pada firman Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, ada energi yang dahsyat menyembuhkan dan memulihkan dia.
Ketika ibu ini memusatkan perhatiannya pada firman Tuhan, janji Tuhan, perkataan Tuhan, ada ya satu kekuatan yang luar biasa, ada kuasa yang dahsyat luar biasa menyembuhkan dan memulihkan dia. Langkah pertama supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama, jangan pernah dengarkan perkataan manusia, jangan pernah dengarkan perkataan dunia ini. Dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya selalu hanya dengarkan perkataan Tuhan. Saya tidak pernah pergi mendengarkan perkataan dokter. Sudah 32 tahun lebih. Tidak minum obat, tidak ke dokter. Saya hanya dengarkan perkataan Tuhan saja. Dan Tuhan membela langkah iman saya. Berikan bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bukan saja mengalami, tapi yang melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Kita lihat dalam kembali Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu dengar baik ya. Kalau saya baca ayat ini ya, kalau saya baca ayat ini, sepertinya Petrus itu main-main, mau coba-coba. Tapi ketika saya lebih teliti baca dua ayat ini, saya baca bolak-balik, saya tahu ternyata ini Petrus ini dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah malah sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Artinya ya, Petrus dia sungguh-sungguh percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Artinya ya langkah ketiga untuk kita bisa mengalami bahkan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ingat, kita harus percaya sungguh-sungguh dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Sama Petrus, dia sungguh-sungguh percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa dan dia berkata, kalau saya bisa terjemahkan, Tuhan, saya tahu Tuhan, aku tahu bagi engkau tidak perkara mustahil, engkau sanggup melakukan segala perkara. Ya, Tuhan, aku tahu engkau sanggup membuat aku berjalan di atas air. Aku tahu engkau sanggup membuat aku menjadi yang tidak melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupku. Tapi kira-kira engkau mau Tuhan enggak? Ya, sama. Ya, yang dikatakan seorang kusta. Orang kusta ini seorang kusta. Kita lihat dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3. Ya, sering kali kita seperti itu ya. Tuhan, aku tahu engkau sanggup menolong aku, sanggup menyembuhkan aku. Tapi kira-kira Tuhan mau enggak? Nah, lihat ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dengar baik Bapak Ibu ya, dikatakan ada seorang kusta datang kepada Yesus, lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan aku, mentahirkan aku. Ya, kita lihat. Iman daripada orang kusta ini cuma separuh, imannya cuma setengah. Dia percaya dengan kuasanya Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit apa saja Tuhan sanggup. Bahkan orang mati Tuhan sanggup bangkitkan. Dia percaya dengan kuasanya Yesus, tapi dia ragu dengan kasihnya Yesus. Ya, dia kalau engkau mau Tuhan. Sering kali kita seperti itu. Kita percaya dengan kuasanya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Tapi kita sering kali ragu, tidak percaya dengan kasihnya Yesus. Iya, Tuhan mau nolong enggak? Sama orang kusta ini, dia percaya dengan kuasa Tuhan, tapi dia ragu dengan kasihnya Yesus. Makanya sebelum orang kusta ini dia berdoa lebih panjang, sebelum lanjut lagi, langsung Yesus mengkat doanya, Yesus langsung memotong doanya, lalu berkata, aku, ya bawa lagi, ini, aku mau menolong. Ingat, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun sakitmu, Tuhan pasti mau menolong. Asal engkau datang kepada dia. Amin. Datang kepada dia. Tuhan pasti mau menolong. Amin. Ya, apapun persoalanmu, Tuhan pasti mau menolong. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan itu luar biasa. Roma 8 ayat 32 berkata, anaknya saja yang sendiri sangat dikasihi oleh Bapa di surga diberikan kepada kita. Masakan cuma mujizat kesembuhan, nyawanya saja Yesus berikan kepada saudara saya, hidupnya diberikan kepada saudara saya, apalagi cuma mujizat kesembuhan itu kecil bagi Tuhan. Yang gede saja, yang besar saja Tuhan berikan, apalagi yang kecil. Amin. Kalau kuasanya Tuhan itu luar biasa, kasihnya juga luar biasa, karena kuasa dan kasih Yesus sama-sama luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Cepat saja. Ya, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Kita lihat dalam ayat 29. Ya, ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang ketiga, ya dikatakan turun dari perahu, keluar dari perahu.
Ini artinya bertindak dengan iman, ya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Bahkan di ayat 26, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, Bapak Ibu dengar baik, ya. Pertanyaannya, kenapa kok Petrus dia keluar dari perahu? Kenapa kok Petrus dia turun dari perahu? Kenapa? Sebab Yesus berkata, datanglah. Bagi Petrus ketika Yesus berkata datanglah, ini bukan satu himbauan, bukan satu anjuran. Tapi bagi waktu Yesus berkata datanglah, bagi Petrus ini adalah satu perintah. Kalau himbauan, anjuran bisa dilakukan dan bisa tidak lakukan. Tapi karena ini perintah, maksudnya kalau anjuran atau himbauan itu bisa dilakukan dan bisa tidak lakukan dan tidak ada sanksinya. Nah kalau perintah itu harus dilakukan dan kalau tidak dilakukan ada sanksinya. Amin. Makanya dia keluar dari perahu. Saudara, pertanyaannya sekali lagi, kenapa kok Petrus dia keluar dari perahu, dia turun dari perahu? Kenapa? Kenapa Petrus dia keluar dari perahu, dia turun dari perahu? Sebab bagi Petrus lebih baik dia keluar dari perahu, dia turun dari perahu bersama Yesus daripada tetap dalam perahu tanpa Yesus. Sebab bagi Petrus lebih baik dia masuk di dalam gelombang, masuk dalam ombak bersama Yesus daripada tetap dalam perahu tanpa ombak, tanpa Yesus. Ya, bagi Petrus lebih baik dia masuk di dalam masalah, masuk dalam penderitaan bersama Yesus daripada tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa Yesus. Sampai ada orang berkata seperti ekstrim begini ya, dia berkata, sekalipun aku masuk neraka enggak apa-apa asal bersama Yesus. Karena Yesus sanggup merubah neraka menjadi sorga. Ya artinya Yesus sanggup merubah suasana neraka itu menjadi suasana sorga. Amin. 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 Ayo. Ya, kita keluar dari mengalami yang tidak mungkin dan menjadi mungkin dalam hidup kita, melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup. Keluar dari perahu artinya keluar dari kehidupan lama. Keluar dari kebiasaan burukmu, keluar. Kalau engkau masih hidup dengan kebiasaan burukmu dan kehidupan lamamu, engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Saya dulu punya kebiasaan lama ya, kebiasaan buruk dulu. Saya ini dulu pekerja ya, waduh, kalau kerja sampai jam pulang malam, kadang-kadang malam. Saya kerja. Ya, tapi apa jadi? Kalau pulang malam, lalu makanannya ndak enak, waduh itu, ya, pandangannya ndak sesuai selera saya, piringnya terbang, ya, itu gelasnya juga terbang, ya, terbang itu semua, tapi yang plastik. Ya, kalau gelas mahal, ya, gitu. Kalau pernah Bu Edi bilang, ini loh televisi, bantingan, jangan larang itu, sapu, nah itu ndak apa-apa, ya. Itu kebiasaan buruk. Pernah dia manggil pendeta. Ya. Bilang, Pak, siap-siap pendeta mau datang. Lu ngapain? Iya, mau doakan kita supaya kita diberkati. Waduh, masa sih? Oh iya. Nah sudah coba lihat sih, coba mau lihat. Saya lihat dari jauh, sepeda motornya bunyinya kayak sepeda motor saya yang tua itu. Dok 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 dok. Saya lihat sepeda motornya kok enggak ada mereknya. Loh, merek apa? Enggak ada mereknya. Ya. Lalu apalagi waktu dia mau starter itu, waktu dia starter itu yang alat starternya itu apa itu? Itu enggak balik, diikat sama karet. Waduh. Lalu apalagi dia masuk ke rumah, Shalom, dia buka sepatu, jempolnya keluar, ya dipakai kaos kaki tapi jempolnya keluar, suwe, ya. Saya bilang suruh pulang aja. Kayak gini mau suruh diberkati, kayak gitu loh, sepeda motornya diikat sama karet, ya, lalu enggak ada mereknya, ya, masuk Shalom, masuk pagi kaos kakinya bolong, ini mau doakan kita diberkati, itu tidak diberkati, itu dulu. Ya, kalau sudah hidup dengan kebiasaan lama, jauhkan. Keluar dari kebiasaan lama, keluar kehidupan lama. Kau melihat mujizat Tuhan. Yang terakhir, ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan bukan hanya mengalami, tapi juga yang melakukan tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami bahkan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang terakhir, jangan kau melihat keadaan sekelilingmu, jangan kau melihat sekitarmu. Amin. Jangan pernah lihat, ya, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Daud berkata apa? Hei Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan pedangmu yang besar, dengan tombakmu yang besar, engkau boleh mendatangi aku dengan kekuatanmu yang besar, helmmu yang besar, boleh. Tapi aku mendatangi engkau hanya dengan satu nama, dengan nama Tuhan semesta alam.
Artinya ya, apa yang terjadi kita tahu ya bagaimana Daud menang. Artinya Daud itu tidak pernah melihat helm yang besar. Daud tidak pernah melihat pedang yang besar. Daud tidak melihat tombak yang besar. Daud tidak pernah melihat Goliat yang besar. Daud tidak pernah melihat masalah yang besar. Dia hanya melihat Allah yang besar. Dia hanya melihat Yesus yang besar dan dia menang. Tidak seperti Saul. Saul hanya melihat helm yang besar. Saul hanya melihat pedang yang besar. Saul hanya melihat tombak yang besar. Saul hanya melihat Goliat yang besar. Saul hanya melihat masalah yang besar. Dia tidak pernah melihat Allah yang besar dan dia tidak pernah menang. Dia selalu kalah. Itu sebabnya apapun masalahmu, jangan kau pernah melihat masalahmu yang besar. Jangan kau pernah melihat ya, persoalanmu yang besar. Lihat Yesusmu yang besar. Dia terlalu sanggup untuk menolong saudara saya. Amin. Satu saat di Australia, saya minta tim musik. Nah, satu saat di Australia itu peternakannya itu terkenal apa? Berternak apa? Di Australia. Domba yang diambil domba apanya? Bulunya jadi wool, ya. Nah, satu saat ya di Australia kena musim kering yang berkepanjangan. Musim kering yang berkepanjangan. Ya, lalu apa yang terjadi ya waktu kita lihat rumput-rumput mulai kering yang dulu warnanya kehijau-hijauan subur sekarang mulai coklat-coklatan kekuning-kuningan coklat karena kering ya. Lalu kita lihat itu domba-domba sudah tidak mau makan lagi karena rumputnya kering ya, lalu tidak mau makan lagi ya. Semua ya insinyur peternakan mencoba bagaimana caranya, banyak yang sakit dan banyak yang juga yang mati dari domba-domba karena tidak mau makan, karena rumputnya sudah warna kuning, sudah kering, ya. Lalu tidak ada yang mau makan dari domba-domba itu. Banyak dari ahli-ahli peternakan dari insinyur peternakan coba dengan caranya, tapi tidak berhasil. Dan di saat yang kritis, ketika domba-domba semakin habis, ada satu petani yang sederhana, dia mendapatkan cara yang sederhana. Dia apa dia lakukan? Dia buat kacamata warna hijau. Jadi dombanya dikasih pakai kacamata warna hijau. Waktu melihat ya, melihat kubur rumput yang kuning karena warna kacamata hijau, makanya warna kuning rumputnya jadi hijau, dimakan, sehat kembali. Jangan engkau pernah melihat masalahmu dengan dari kacamatamu sendiri. Jangan kau pernah melihat persoalanmu dari kacamatamu sendiri. Lihat setiap persoalanmu dari kacamata Allah. Di balik semua itu ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan. Roma 8 ayat 18 dia katakan, di balik semua penderitaan yang kau alami, yang Tuhan izinkan, ada kemuliaan Allah yang Allah sudah sediakan. Di ujung masalah, di ujung persoalan, ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, kenapa? Sebab hidup kita orang beriman bukan karena melihat, tapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat yang terakhir, yang 2 Korintus 5 ayat 7. Men E. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita bangkit berdiri, sama-sama katakan 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat masalah, tidak, karena percaya. Ya, satu saat ibu-ibu PKK dari satu desa, ya, desanya pedalaman, ya, dari satu desa mengadakan tur ke Surabaya, ya, ibu PKK. Desa-desone sudah desa-desone lagi. Ya, lalu mengadakan tur 3 hari 3 malam ya ke Surabaya, ibu-ibu PKK ya, lalu dibawa ke kebun binatang, ke Kenjeran. Malam terakhir waktu itu masih ada taman remaja. Siapa yang masih ingat taman remaja, taman THR, taman hiburan, dibawa ke situ ya, taman remaja. Wah, mereka ibu-ibu namanya orang desa ya. Waduh, waktu mereka melihat itu apa bum kar itu ya, wah makin naik itu, wah, makanya tapi saling nobrol, benjol-benjol semua ya, karena tubruan. Nah, waktu ya sudah mau pulang, mereka waktu lewat ada satu gedung putih kecil ya, gedung putih kecil gitu. Nah, ada tulisan situ ya, ghost house. Apa itu artinya? Rumah hantu. Wah, kan kalau masuk rumah hantu itu kan ada pakai kereta kecil itu ya. Ya, anunya untuk 2 orang ya, 2 orang ya. Jadi masuk itu. Nah, di dalam itu ghost, namanya aja ghost house ya, dibuat seseram mungkin ya, sesengara mungkin, dibuat gelap gitu, samar-samar ya, remang-remang, lalu ada tengkorak, ada tuh tiba-tiba muncul mayat, tuh secara kaget dan juga suara-suara yang menyeramkan. Nah, ini namanya orang desa, enggak ngerti, dikira sungguhan. Wah, sampai semua keluar itu ribut itu, teriak semua dan semua keluar ngompol kabeh.
Ya, dan semua, dan juga banyak ada beberapa yang pingsan karena ketakutan, dikira sungguhan. Ya, memang itu kan sebetulnya bukan untuk orang ibu-ibu, itu tuh anak-anak muda itu ya, yang baru kenalan, yang PDKT itu. Begitu masuk ceweknya takut. Baru haleluya, puji Tuhan. Ya, sudah tuh ya ini ibu-ibu yang sudah tua-tui. Waduh. Ya, nah salah satu yang terakhir ada ibu ya yang tinggi besar. Nah dia dikasih yang paling belakang karena dia tinggi besar, ya, nggak bisa muat dua orang, nggak bisa, dia sendiri. Lalu dia mau sendiri. Waktu dia mau masuk, dia mau naik ke kereta itu, dia siul-siul. Lo, ibu, siul-siul kue ya, siul-siul. Kita aja pasangannya semuanya ngompol dan abahnya yang pingsan. Kue mana siul sendirian, siul mati berdiri kue. Dia masuk siul-siul, dia masuk sendiri. Pak ibu-ibu bilang, oh ini pasti mati berdiri. Ayo kita tunggu di beberapa menit, kita tunggu di depan. Pasti mati berdiri dia. Kita aja yang banyak orang ini, sampai banyak yang ngompol, pingsan, ini sendirian. Begitu mereka itu ibu yang besar itu keluar. Dia keluar masuk dengan siul-siul, dia keluar dengan siul-siul. Loh, kok bisa? Kok bisa ya? Terus ibu itu dirubungi sama ibu-ibu yang lain. Bu, lo kok bisa bu? Apa rahasianya bu? Kita ini loh sepasang-sepasang, ya, ada banyak yang ngompol dan banyak yang pingsan. Ini ibu sendiri masuk dengan siul-siul, keluar dengan siul-siul. Oh ada rahasianya. Apa rahasianya bu? Apa kan beritahu kepada kami? Ya baru rahasianya mudah saja. Saya masuk, tutup mata, nggak lihat. Ya lucu, tapi ini ada satu luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena kalau kita lihat keadaan sekarang, apalagi ke depan kelihatannya prediksi seperti itu akan membuat kita takut. Tapi dengar baik, kita orang beriman, kita anak Tuhan. Hidup bukan karena melihat, tapi hanya karena percaya. Lingkungan bagi Tuhan. Kita akan satu pujian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya. 3-4 hal yang Tuhan ajarkan kami malam hari ini, sehingga kami boleh mengalami dalam hidup kami. Bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan yang campur tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan yang imannya lemah, bangkitkan iman-Mu. Yang semangatnya padam dengan kebenaran firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh bisa melihat, menikmati yang tidak mungkin, bahkan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati malam hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Saya rindu berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pelayanannya Pak. Bisa siapkan persembahan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Persembahan Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa siapkan. Kita mau masuk dalam doa untuk kita memberikan persembahan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami ada sampai malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kesempatan malam hari ini kami rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya melalui persembahan kami,
pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diperluas dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami memberi dengan hati bersuka cita, kami percaya Tuhan yang sanggup membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan sambil kita dengarkan pengumuman. Ya, untuk pengumuman kita tetap ikuti ya. Kita punya program ya, ada doa pagi 5:30 sampai jam 6 di Instagram, ada Zoom ya di hari Rabu malam, juga untuk ibadah YouTube ini ya, ibadah tatap muka hari Kamis ya. Di cabang juga ada hari besok malam di Perak dan Sabtu malam di Jember ya. Dan Selasa malam juga ada di Elroy di Manado. Kalau Bapak Ibu pas ke Manado, ada Elroy juga di Manado ya, di Mapanget ya di Manado ya. Bisa di sana jam 6 malam ibadahnya di sana. Oke Bapak Ibu juga jangan lupa ya, untuk kita ada satu program untuk ke Holy Land ya. Ada sudah banyak yang tanya ya, di bulan Februari ya. Ya mungkin kemarin juga Pak Bimbi ya dari Manado juga minta itu ya, program itu ya, mungkin kita doakan ya, karena kalau kehendak Tuhan ya itu akan terjadi. Oke ya, kita mungkin ini aja untuk pengumuman saat ini. Bangkit berdiri, kita akan tutup ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dengan iman percaya kepadanya. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan sudah memberkati ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menghibur setiap jemaat-Mu juga yang dalam pergumulan. Firman Tuhan membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah Elroy Tuhan, program-program Elroy, baik itu doa pagi Senin sampai Sabtu jam 5:30 sampai jam 6, dan juga ibadah Zoom meeting hari Rabu, ibadah juga untuk YouTube Tuhan, yang dimana ibadah tatap muka yang disiarkan pada hari Minggu sore. Tuhan semuanya berkati, ibadah tatap muka juga di cabang-cabang juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih, memberkati setiap juga mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Demikian juga tim yang selalu menopang, tim musik pujian penyembahan sudah menopang pelayanan ini, Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar sebelum jemaat-Mu pulang kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan kudus. Beri kami kuasa untuk menikmatinya, beri dalamnya kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah. Kami pakai untuk berkarya melayani Tuhan lebih lagi. Kami sudah membawa berkat ini kembali kelipat ganda. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan yang tuntun, bimbing, sertai, tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Dan juga istirahat sepanjang malam, Tuhan yang pelihara, lindungi,
Beri kami boleh tidur dalam kepan kasih Tuhan. Beri kami kuasa untuk tidur. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk Shena yang sakitnya panas saat ini, jamah sembuhkan oleh Tuhan, sembuh sehat dalam nama Yesus. Terima kasih dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,